Kota Surakarta atau yang lebih dikenal sebagai Kota Solo memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Tak heran jika di Kota Solo terdapat sejumlah masjid tua yang kental akan sejarah. Satu di antaranya ada Langgar Merdeka yang berada di Jalan Dr. Rajiman nomor 565 Laweyan, Solo. Langgar Merdeka Laweyan memiliki arsitektur yang sangat unik. Tak seperti masjid atau langgar pada umumnya, Langgar Merdeka didirikan di atas lahan yang terbilang cukup sempit, yakni hanya 179 meter persegi saja. Langgar Merdeka dibuat dengan komposisi bangunan 50% dari material dinding dan 50% dari material kayu jati. Menariknya, hampir seluruh material di Langgar Merdeka masih asli hingga saat ini. Dilihat dari dinding luar bangunannya, Langgar Merdeka rupanya telah berdiri sejak tahun 1877 silam. Meski sudah puluhan tahun, Langgar Merdeka masih bisa berdiri kokoh. Bahkan Langgar Merdeka yang mayoritas dibuat dari bahan kayu ini juga masih difungsikan sebagai tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Senang sekali nih di Jejak Islam di Nusantara kali ini Ariska berkesempatan untuk mengajak kalian menjelajahi Langgar Merdeka. Tempat ibadah umat Islam yang ada di Laweyan, Surakarta ini memiliki sejarah yang cukup panjang Tribuners. Dan menariknya, tempat ini sebelum menjadi tempat ibadah dulunya merupakan sebuah toko yang menjual candu atau ganja. Dan seperti apa keunikan di dalamnya? Langsung aja yuk kita lihat sama-sama. Bangunan klasik ini dulunya merupakan sebuah toko milik warga keturunan Tionghoa. Bukan sembarang toko, sebab toko yang satu ini menjual candu atau ganja sebagai pengobatan. Namun lambat laun toko candu ini gulung tikar dan dibeli oleh Haji Imam Masadi pada tahun 1940. Di tangan beliaulah bangunan ini diubah menjadi sebuah langgar pada tahun 1942 dan selesai pada tahun 1946. Di lantai satu ini kita bisa menemukan dua toko yang menjual apem dan juga madu. Tapi bukan sembarang toko, dari hasil penjualan kedua toko ini dimanfaatkan untuk merawat Langgar Merdeka. Karena memiliki sejarah yang cukup panjang, akhirnya Langgar Merdeka ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2012. Selain sejarah bangunannya, rupanya nama Langgar Merdeka juga memiliki cerita khusus di baliknya. Nama Langgar Merdeka diresmikan langsung oleh Menteri Sosial Indonesia pertama, Mulyadi Martono. Kata Merdeka sendiri sengaja dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu. Nama Langgar Merdeka ini juga sempat diubah menjadi Langgar Al-Ikhlas semasa agresi militer Belanda II sekitar tahun 1949. Perubahan nama ini dilakukan karena adanya larangan penggunaan kata merdeka oleh Belanda yang tengah menduduki kota Solo saat itu. Saat masuk ke Langgar Merdeka, kita akan menemukan berbagai ornamen unik, termasuk ornamen bulan dan bintang yang ada di setiap jendela dan pintu Langgar Merdeka. Ornamen yang satu ini menjadi ciri khas Langgar Merdeka sekaligus menjadi khas Turki Utsmani. Saat memasuki Langgar Merdeka ini banyak ornamen unik yang bisa kita temukan Tribuners, seperti kentongan, ornamen bulan dan bintang, hingga tangga atau pembatas soft antara pria dan wanita masih asli dari zaman dulu. Selain ornamen, lemari di Langgar Merdeka ini juga sangat menarik, di mana desainnya dibuat dengan sangat detail untuk memudahkan jemaah meletakkan Al-Quran. Berikut penjelasan dari Ketua Yayasan Langgar Merdeka, Dr. Andes Haji Zulfikar Hussein. Tahun 1942 dibangunlah Langgar Merdeka ini oleh keluarga besar Pak Haji Imam Masadi dengan konsep yang mengikuti perpaduan antara Jawa, kemudian Islam yang tentunya terwakili dengan konsep Turki Utsmani, dan termasuk dibangun menara sebagai bentuk simbol syiar Islam, karena di awalnya menara memang berfungsi sebagai fungsional untuk syiar, karena belum ada waktu itu teknologi sound system sehingga orang masih naik ke atas untuk azan. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, Langgar ini
sebelum kemerdekaan sudah selesai. Tapi karena waktu itu proklamator Bung Karno itu sering datang ke wilayah Laweyan, beliau menitip pesan kepada salah satu Menteri Sosial pertama RI, waktu itu Pak, kalau tidak salah namanya Pak Mulyadi Joyomartono, untuk memberikan nama Langgar ini dengan nama Merdiko. Jadi nama bahasa Jawanya Merdiko, tapi karena di Indonesia kan menjadi merdeka. Pendudukan pemerintah Hindia Belanda yang kedua di tahun 1949, semua simbol-simbol yang sifatnya nasionalisme harus hilang. Sehingga kita waktu itu ditulis dengan nama Al-Ikhlas. Dan itu sebagai bukti sejarah bahwa dua nama antara Langgar Merdeka dan Langgar Al-Ikhlas. Berkait dengan peninggalan benda-benda asli yang sejak ini dibangun adalah kentongan ya. Kentongan itu sebagai bukti bahwa ini dulu cara siar memanggil orang untuk datang ke masjid itu dengan kentongan karena belum ada sound system. Kemudian pembatas ini dibangun untuk pembatas antara perempuan dan laki-laki, antara jamaah perempuan dan laki-laki dibangun juga bersamaan dengan itu. Kemudian ada meja-meja yang asli yang dipakai untuk pengajian rutin setiap yang ada kegiatan dakwah di Langgar Merdeka. Kalau konsep tempat imam ini yang membangun itu sudah sangat paham tentang fikih sholat atau fikih ibadah. Bagaimana ketika imam batal harus keluar, jalan keluarnya kemana, ke kiri atau ke kanan, itu insya Allah sudah dipahami betul secara oleh pemberi wakaf waktu itu dan yang membangun. Sebagai bukti Langgar ini sudah ditetapkan sebagai daerah cagar budaya. Pada tahun 2012 kami perlihatkan sertifikat resmi dari pemerintah Kota Surakarta. Inilah sertifikat cagar budaya yang bisa kita tunjukkan untuk atas nama Langgar Merdeka yang diterbitkan pemerintah Surakarta tahun 2012. Itu Mbak. Setelah melewati beberapa masa dengan catatan sejarah yang panjang, Langgar Merdeka kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, bangunan Langgar Merdeka yang menjadi ikon kampung batik Laweyan ini wajib dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan. Meski terdiri dari 2 lantai, namun di lantai 2 kita akan menemukan tangga lagi di samping mihrab. Tangga yang terbuat dari kayu ini rupanya menjadi akses untuk menuju ke menara. Menurut informasi, letak menara ini memang sengaja dibuat satu tempat dengan bangunan inti Langgar Merdeka karena adanya keterbatasan lahan. Dari atas menara Langgar Merdeka ini kita bisa melihat suasana sekitar Solo Raya dari atas sini nih Tribuners. Dan kalau cuaca bagus, kita bisa melihat Gunung Merapi, Merbabu, dan juga Lawu dari atas sini. Tapi sayang sekarang cuacanya lagi mendung, jadi kita belum bisa menyaksikannya dari sini. Selain sholat, Langgar Merdeka juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti hafalan Al-Quran di setiap hari Senin hingga Rabu, pengajian setiap Ahad pagi, serta kegiatan dari wanita Islam atau P2A atau Aisyah setiap hari Kamis pekan kedua setelah Asar. Sebagai salah satu cagar budaya yang kental akan sejarah, Langgar Merdeka bisa menjadi rekomendasi wisata religi di Kota Solo. Selain menjadi wisata religi, Langgar Merdeka juga masih aktif digunakan untuk beribadah bahkan berbagai kegiatan lainnya. Sekian perjalanan kita dalam Jejak Islam di Nusantara edisi Langgar Merdeka. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.